الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baik adik-adik di rumah, pada kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan tentang materi bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Alangkah baiknya sebelum kakak memulai pembahasan materi ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kakak membahas tentang bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna melalui contoh, alangkah baiknya kita perhatikan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Ya, sekali lagi, pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Kemudian yang kedua, tambah atau kurangkan kedua ruas dengan suatu bilangan agar konstanta hanya di ruas sebelah kanan. Kemudian langkah yang ketiga, melengkapkan kuadrat. Ya, menambah kedua ruas dengan kuadrat dari setengah nilai koefisien X. Kemudian langkah yang keempat, faktorkan persamaan kuadrat. Yang terakhir adalah selesaikan dengan menggunakan aturan akar kuadrat. Nah, sekarang kita coba melihat contoh soal berikut ya. Di sini ada 2 contoh. Barangkali Ustaz akan membahas untuk saat ini kita bahas contoh yang pertama dulu ya. Jadi di sini contoh yang pertama, X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna ya, atau bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Baik, kita coba bahas contoh soal nomor 1. Ya, di sini sudah ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Nah, di sini dari persamaan kuadrat di sini ya, sudah kita ketahui bahwa koefisien dari X kuadrat itu adalah 1 ya. Adik-adik tentu masih ingat ketika belajar aljabar ya. Di sini untuk nilai koefisien X kuadratnya adalah 1, koefisien dari X-nya adalah negatif 6 dan konstantanya adalah 8 ya. Nah, kemudian kalau yang pertama sudah terpenuhi, berarti kita coba lihat langkah yang kedua, tambah atau kurangkan kedua ruas dengan suatu bilangan agar konstanta hanya di ruas sebelah kanan. Nah, kita langsung saja mungkin di sini ya. Untuk langkah yang kedua, X kuadrat dikurang 6X. Nah, konstantanya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Karena di sini positif 8, maka menjadi negatif 8. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah melengkapkan kuadrat, menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah nilai koefisien B. Nah, koefisien B ya, koefisien X ya, koefisien X di sini ya, koefisien X ya, itu negatif 6 ya, maka kita buat seperti ini, X kuadrat dikurang 6X ya, katanya tadi ditambah ya dengan setengah dari nilai koefisien X. Koefisien X adalah negatif 6, berarti kita buat saja dulu di sini B per 2 dikuadratkan. Nah, kalau
ruas kiri kita tambah dengan B per 2 kuadrat, maka sebelah kanan juga kita tambahkan dengan B per 2 kuadrat. Berarti negatif 8 ditambah dengan B per 2 kuadrat. Nah, nilai B itu merupakan koefisien dari X. Berarti X kuadrat dikurang 6X ditambah B-nya negatif 6 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 8 ditambah negatif 6 per 2 dikuadratkan. Selanjutnya kita lihat di sini X kuadrat dikurang 6X tambah negatif 6 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 8 ditambah negatif 6 per 2 dikuadratkan. Nah, kita lihat dulu yang di dalam kurung. Negatif 6 dibagi 2 itu sama dengan negatif 3. Kemudian dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita lihat langkah yang keempat, adik-adik ya. Faktorkan persamaan kuadrat. Jadi adik-adik tidak perlu menuliskan X kuadrat. Cukup X dikurang 3 kuadratkan sama dengan negatif 8 ditambah, nah ini tadi kan hasilnya negatif 3 dikuadratkan menjadi positif 9 ya, atau 9. Nah, perhatikan di ruas sebelah kiri itu masih ada kuadratnya. Nah, untuk menghilangkan kuadrat atau menghilangkan pangkat 2 dari yang sebelah ruas kiri, maka yang ruas kanan harus kita jadikan bentuk akar ya. Maka kita masuk pada langkah yang ke-5, yaitu menyelesaikannya dengan menggunakan aturan akar kuadrat. Nah, caranya adalah X kurang 3 sama dengan, ingat di sini menggunakan plus minus akar min 8 ditambah 9. Maka X kurang 3 sama dengan plus minus akar 1. Oke, kita pindahkan dulu ke atas. X kurang 3 sama dengan plus minus akar 1 ya. Nah, adik-adik perlu ingat ya bahwa nilai dari akar 1 itu sama dengan 1 ya. Ya, akar dari 1 itu sama dengan 1. Maka dapat kita tentukan ya nilai akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kita cari untuk X1 nya, berarti kita mulai dari plusnya dulu ya. Kita mulai dari plusnya dulu. Maka ingat di sini di ruas kiri itu negatif 3. Nah, kalau kita pindahkan ke kanan menjadi positif 3, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4 untuk X1 nya. Sementara untuk X2 nya lihat di sini ya, di ruas kiri negatif 3. Nah, kemudian kita menggunakan yang minusnya, berarti negatif 1 ditambah 3, berarti X2 nya dapat 2 ya. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 8 dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna adalah di dalam penulisan himpunan penyelesaian kita mulai dengan bilangan yang terkecil, yaitu 2 dan 4, atau 2 himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Demikian yang bisa kakak sampaikan terkait dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak sampaikan, sudah kakak jelaskan bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Kalau ada salah dan khilaf, kakak minta maaf. Insya Allah untuk contoh soal yang kedua kita akan bahas pada pertemuan yang
akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.